Oke, materi kedua dari peluang ini yaitu yang kedua itu mengenal apa itu peluang. Peluang itu adalah perbandingan banyaknya kejadian atau titik sampel dengan banyaknya ruang sampel. Jadi misalkan kita melempar sebuah koin, jadi banyaknya titik sampelnya ada, misalkan kejadiannya atau ruang sampelnya ada apa aja, ada angka sama gambar. Misalkan kita mau nanya peluang terjadinya gambar, peluang munculnya gambar itu antara dua itu ada angka sama gambar, berarti gambarnya ada 1, ya kan, berarti 1 per ruang sampelnya ada 2, berarti 1/2. Jadi banyak peluang munculnya gambar 1/2, itu namanya peluang. Jadi kalau banyak terjadinya gambar misalkan juga 1/2. Dan peluang ini mempelajari tentang seberapa besar suatu kejadian yang tidak pasti akan terjadi. Jadi kita seperti meramalkan tapi dengan teori gitu. Itu namanya peluang. Kemudian nilai peluang itu, peluang kejadian sama dengan 0 itu mustahil terjadi. Jadi peluangnya 0 itu tidak mungkin terjadi. Jadi peluang itu terjadinya, yang mungkin terjadi itu besar dari 0 dan kecil dari 1. Jika peluang kejadiannya itu sama dengan 1, berarti dia pasti terjadi. Berarti ruang sampelnya cuman itu doang. Misalkan ruang sampelnya itu 2 buah, 1 buah logam, dimana kedua bagian logam itu sama-sama angka. Jadi angka, angka. Jadi ada 2 kejadian yang kedua-duanya angka. Berarti berapa kemungkinan terjadinya angka? 2/2. Jadi dia pasti akan terjadi gitu. Contohnya, pada pelemparan 2 buah uang logam, peluang tidak munculnya gambar adalah kalau 2 buah uang logam, ruang sampelnya ada 4. Apa-apa aja itu titik sampelnya ada angka-angka, angka gambar, gambar angka, sama gambar-gambar. Yang bukan gambar berarti cuman angka-angka, ada 1, berarti 1 per semua ruang sampelnya per 4. Jadi banyak kejadian per 4. Jadi peluang itu ada namanya peluang empirik, ada namanya peluang teoritik. Kalau peluang empirik berarti menyatakan banyaknya peluang ini setelah kita melakukan percobaan. Jadi misalkan kita melakukan percobaan, contohnya ini percobaan pelemparan 1 buah dadu dengan 11 kali pelemparan. Jadi untuk mata dadu 1 muncul 3, mata dadu 1 muncul 3 kali, untuk mata dadu 2 muncul 1 kali, untuk mata dadu 3 muncul 2 kali, untuk mata dadu 4 muncul 1 kali, mata dadu 5 muncul 3 kali, mata dadu 6 muncul 1 kali. Jadi banyak percobaannya ada 11. Jadi nilai peluangnya itu adalah NA. NA itu frekuensi kejadian per NS. NS itu percobaan yang dilakukan. Jadi mata dadu 1 munculnya 3 kali, berarti 3/11 banyak percobaannya gitu. Jadi untuk mata dadu 2 peluangnya karena dia muncul 1 berarti 1/11 gitu. Kemudian kalau untuk peluang teoritik itu adalah peluang menentukan banyak hasil yang dimaksud dan banyak seluruh hasil yang mungkin muncul. Jadi ya seperti yang contoh yang sebelumnya, contoh yang di sebelah kanan ini. Jadi itu namanya peluang teoritik ya. Jadi kan itu kan belum pasti kita lakukan tapi sudah diprediksi gitu. Dia belum kita lakukan tapi kita sudah memprediksinya. Jadi rumusnya juga sama, banyak kemungkinan terjadinya per banyak percobaannya, NA per NS. Nih contohnya, latihannya sebuah dadu dilemparkan. Hitunglah peluang munculnya muka dadu bernomor
bernomor 2 itu dia kalau kita melempar dadu kemungkinan ruang sampelnya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Duanya berapa buah? Ada 1, berarti 1 per 6. Jadi 1 per banyak kejadiannya 6 gitu. Kalau kurang dari 4 berarti 1, 2 sama 3. Jadi ada 3 kejadian. 3 kejadian per 6 berarti 3 per 6. 3 per 6 berarti 1 per 2 gitu. Kalau lebih dari 3 berarti lebih dari 3 4, 5 sama 6. 4, 5 sama 6 ada 3 kejadian berarti 3 per 6 gitu. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ada atau 6 berarti 1, 2 berarti dia ada satu kejadian berarti ini 1 per 6 gitu.